Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk bisa duduk kembali di majelis kita bersama memfaedah dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran, masih bersama surah Al-Baqarah. Dan pada malam ini insyaallah kita mengambil faedah dari ayat yang ke-108. Namun sebelumnya mohon dibacakan lebih dahulu. Baik, saya bacakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Ataukah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana Musa ditanya sebelum ini? Dan barang siapa menukar imannya dengan kekufuran, berarti dia telah terperosok dalam kesesatan dari jalan yang lurus. Ayat yang mulia ini masih kelanjutan penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sikap orang-orang Yahudi, di mana mereka mendustakan Al-Quran dan mengingkari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hasad mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari bangsa Arab. Oleh karena Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya menjelaskan ayat berikutnya insyaallah tentang sikap buruk mereka yang lain, yaitu mereka ingin agar siapapun yang beriman kepada Nabi SAW kembali menjadi kufur. Allah menyebutkan tentang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, di mana di ayat sebelumnya mereka menuduh bahwa Al-Quran berasal dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang dia suka dia sampaikan, disandarkan pada Allah, dan mana yang dia tidak suka dikatakan ini bukan dari Allah menurut orang-orang Yahudi. Karena adanya ayat-ayat yang mansukh, yaitu dihapuskan keberlakuannya. Namun secara hukum masih berlaku. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan-pertanyaan yang merupakan ujian bagi Nabi SAW, yang bersumber dari pengingkaran mereka, pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla
mengajari orang beriman untuk tidak bertanya kepada Nabi SAW sesuatu yang beratkan mereka. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir Ta'ala menjelaskan ayat ini, kata beliau, nahallahu ta'ala al-mu'minin fi hadhil ayah al-karimah an kathrati su'alin Nabi SAW an al-asya qabla kauniha. Dengan ayat yang mulia ini Allah turunkan kepada Nabi SAW penjelasan kepada para sahabat Nabi SAW yang beriman, kepada Nabi SAW dan Al-Quran, melarang dari banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan kalau sudah ditetapkan, untuk bertanya lebih jauh yang akan memberatkan. Sebagaimana hal itu juga Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat yang ke-101. Allah langsung menyuruh orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum. Allah katakan, wahai orang yang beriman, barakallahu fikum, menunjukkan wahai orang yang beriman, janganlah kalian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang segala sesuatu sebelum terjadinya, sebelum dijelaskan kepada kalian, yang apabila dijelaskan maka menjadikan kalian susah. Maka jika kalian bertanya kepadanya tentang Al-Quran ketika sedang diturunkan, niscaya akan jelaskan kepada kalian semua. Dan Allah telah maafkan perbuatan kalian tersebut, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi SAW. Dari sejak itulah mereka tidak berani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sangat senang apabila ada orang Arab Badui datang dari gunung-gunung, dari lembah-lembah datang bertanya, mereka senang karena mendapatkan penjelasan tentang sesuatu yang mereka tidak berani menanyakannya karena dilarang oleh Allah dalam ayat ini. Sebagai pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi terdahulu atau Bani Israel secara umum terdahulu, maka Allah melarangnya. La tas'alu 'an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang segala sesuatu, jika dijelaskan pada kalian maka kalian jadi susah, kalian tidak suka. Dan ini sebagaimana ketika Nabi kita SAW ditanya oleh sebagian sahabat ketika beliau menjelaskan tentang kewajiban haji, seseorang bertanya kepada beliau, "Akullu amin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah haji ini wajib kita lakukan setiap tahun? Maka beliau pun diam. Ditanya lagi yang kedua, beliau pun diam. Ditanya lagi, beliau pun diam. Lalu beliau katakan, la, tidak. Beliau diam agar berhenti, jangan lagi bertanya. Maka beliau pun menjawabnya akhirnya. Apa kata beliau? Walau kuntu na'am, seandainya aku menjawab ya, diwajibkan tiap tahun, la wajabat, maka akan menjadi kewajiban yang dibebankan kepada kalian setiap tahun. Walau wajabat lam mastata'tum, dan jika
diwajibkan setiap tahun, niscaya kalian tidak akan sanggup melakukannya. Dan Nabi kita SAW, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala mensifati beliau dalam firman-Nya di akhir surat At-Taubah di ayat yang ke-128, Allah firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari Allah, membawa wahyu darinya, yang dia ini dari diri kalian sendiri, yang memiliki sifat azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang pertama, sifat beliau azizun 'alaihi ma 'anittum, betapa berat baginya sesuatu yang memberatkan kalian. Dia tidak suka memberatkan umatnya. Yang kedua, harisun 'alaikum, orang yang sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada kalian semua agar kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Yang ketiga, memiliki sifat rauf, lembut, dan rahim, rahmat kepada orang beriman. Oleh karena beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang siwak, contohnya siwak sesuatu yang mudah, ya, bisa dibawa kemana-mana, bisa dilakukan kapanpun, yang menjadi kebiasaan beliau. Apa yang beliau katakan? Laula ma asyukku alaikum la amartu bisiwak inda kulli wudu, wa fi riwayatin inda kulli salah. Seandainya siwak ini tidak memberatkan kalian, akan aku perintahkan kalian bersiwak setiap kali berwudu. Mereka menyebutkan setiap kalian melaksanakan sholat. Tapi karena berat, walaupun ringan, walaupun mudah, tapi itu memberatkan, maka beliau tidak perintahkan, tapi memberikan keutamaan. Kemudian menjelaskan keutamaan bersiwak. As-siwaku matharatun lil fam mardatun lirabb. Siwak mensucikan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga contohnya ketika beliau menjelaskan tentang salat yang afdal dari salat Isya, kapan dikerjakan? Secara berjamaah, bukan masing-masing, berjamaah. Di suatu malam beliau tidak keluar di salat Isya, dan Bilal tidak beriqamah sampai menunggu beliau. Kemudian ketika di akhir sepertiga awal malam, mungkin sekitar jam 9:30 atau jam 10, beliau baru keluar. Dan saat itu para sahabat menunggu dengan sabar. Kebanyakan mereka sudah mengantuk karena penat. Apa yang beliau katakan? Hana waktuha laula ma asyqa alaikum, atau kama qala sallallahu. Sekarang ini waktunya untuk salat Isya, seandainya tidak memberatkan kalian. Karena ini memberatkan, maka beliau kerjakan salat Isya di awal waktu. Ini beberapa gambaran tentang sifat Nabi kita SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi di akhir surat At-Taubah. Dan di antaranya juga beliau tidak suka para sahabat banyak bertanya. Walaupun secara tabiat antara Bani Israel dengan para sahabat Nabi SAW berbeda, tapi ini adalah dzari'ah, sesuatu yang menghantarkan pada perkara lain, maka dilarang. Bahkan dalam usul fikih ada kaidah saddud dzari'ah, memangkas segala sebab yang mengantarkan pada perkara yang buruk yang dilarang.
Segala sesuatu yang mengantarkan pada yang buruk maka dilarang. Dan bahkan Allah sendiri yang melarang. Di surat Al-Maidah tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Orang beriman, jangan kalian bertanya tentang segala sesuatu yang jika dijelaskan pada kalian niscaya akan memberatkan kalian, membuat kalian tidak suka, tidak mengamalkannya. Al-Imam Al-Katsir menyebutkan rahimahullah ta'ala, ay wa in tas'alu an tafsiliha ba'da nuzuliha tubayyan lakum, yaitu jika kalian bertanya sebelum diturunkan dan dijelaskan itu setelah turunnya, niscaya akan gamblang pada kalian semua dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka wala tas'alu 'ani syai' qabla kaunihi, maka jangan sampai kalian bertanya tentang sesuatu sebelum ditetapkannya. Fala'allahu an yuharrama min ajli tilkal mas'alah, bisa jadi sesuatu yang tadi yang mubah diharamkan dengan sebab pertanyaan tadi. Oleh karenanya Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alah. Sesungguhnya orang muslim yang paling besar kejahatannya adalah dia yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan, kemudian diharamkan dengan sebab pertanyaannya itu. Inilah yang menghalangi para sahabat untuk banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menahan diri. Dan mereka adalah kaum yang haus akan ilmu. Haus akan ilmu. Mereka hakikatnya tidak ingin berpisah dengan Nabi SAW sesaat pun. Ingin setiap ucapan beliau didengar, dihafal, dan tidak asing bagi kita sekalian seperti para sahabat berikut ini: Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka para sahabat yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menjelaskan, beliau punya tetangga seorang Ansor, bersepakat untuk bergantian mencari nafkah dan bergantian mendengarkan hadis Nabi SAW. Bila hari ini giliran beliau yang mendengarkan hadis Nabi SAW, maka Ansor ini mencari nafkah lalu berbagi. Sampai sebegitunya semangatnya mereka terhadap ilmu. Namun mereka tidak bertanya. Sebab apa beliau bertanya? Maka itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga dijelaskan dalam hadis tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pun Nabi kita SAW ketika beliau menyampaikan berita-berita yang mengembirakan, namun khawatir berita ini akan membuat umat beliau menjadi malas ibadah, maka beliau melarang untuk menyebarkannya. Contohnya hadis yang beliau sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad 'ala Allah wa ma haqqullah 'ala al-ibad?" Maaf, wa ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah dari hambanya yang wajib tunaikan dan hak hamba dari Allah setelah melaksanakan itu? Lu katakan Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang hal tersebut. Apa kata beliau? Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun.
Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba dari Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an, agar Allah tidak mengazab siapapun yang tidak bersyirik kepada sedikit pun. Mendengar berita ini, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini pada manusia? Ini semangatnya beliau. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berbagi ilmu, sesuatu yang mengantarkan pada kebahagiaan di akhirat. Yang itu juga yang harus kita contoh dari kebiasaan mereka itu di antara kita. Namun ketika itu dikhawatirkan mengantarkan pada sesuatu yang tidak diinginkan, itu membuat mereka malas ibadah. Apa kata beliau? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kau sampaikan berita ini pada mereka, nanti mereka bertawakal dalam ibadah. Yaitu kata ulama, mereka cukup ibadah yang wajib saja, tidak berbuat syirik, maka pasti masuk surga. Sehingga malas ibadah. Maka hadis ini sampai pada kita ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau terkena wabah di Amwas, di Palestina. Ketika beliau menjadi amir di sana, menggantikan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, maka beliau dilema, aku sampaikan atau aku disimpan. Kalau aku sampaikan melanggar wasiat beliau, la tubasyirhum, jangan kau beritakan pada manusia kabar gembira ini. Tapi kalau aku simpan, aku terkena ancaman Nabi SAW, yaitu menyembunyikan ilmu. Karena beliau dikenal orang yang banyak mendapatkan hadis Nabi SAW, sehingga tidak sedikit para tabi'in bertanya pada beliau tentang hadis-hadis Nabi SAW. Sedangkan beliau mendapatkan hadis Nabi SAW, man su'ila an ilmin ya'lamu fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, lalu dia simpan, dia sembunyikan, tidak diberitahu pada manusia, maka dia akan diberi tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Alhamdulillah. Maka kata ulama, fayuhadditsu hadzal hadits ta'assuman. Maka beliau meriwayatkan hadis ini dengan penuh beban berat. Penuh beban berat, tapi beliau berlepas agar tidak diazab oleh Allah SWT. Maka di sini yang sebagian mengatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah terjadinya keburukan lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat. Makanya kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatnya dalam ilmu, semangatnya berbagi ilmu, tapi kemudian dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertanya. Sehingga ketika datang utusan-utusan dari lembah-lembah, dari gunung-gunung, dari kabilah-kabilah bertanya kepada beliau, maka mereka merasa senang dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian juga kata sebagian ulama yang menguatkan mereka untuk tidak mudah berbicara, yaitu bertanya kepada Nabi SAW, adalah sebagaimana disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya, hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yanha an qil wa qal wa ida'atil mali wa kathratis su'al. Bahwa Nabi SAW dulu beliau melarang para sahabatnya dari 3 perkara. Yang pertama qil wa qal, yaitu sibuk dengan katanya dan katanya, menyebarkan berita isu yang sekarang marak. Apa itu namanya? Berita apa? Hoax, berita palsu, katanya dan katanya, sudah dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, terbuang sia-sia.
tanpa manfaat. Dan yang ketiga, wa kathrati su'al, dan banyak bertanya. Banyak bertanya. Ini pernah kita dapatkan faedah kisah bagaimana Bani Israel ketika Nabi Musa SAW diperintah oleh Allah menyampaikan pada mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, dijelaskan juga, bertanya lagi, dijelaskan, bertanya lagi, banyak bertanya. Karena keinginan mereka agar perintah ini tidak terjadi, sehingga menyulitkan mereka sendiri. Oleh karenanya, barangkali di antara kita, khususnya mereka yang sibuk dengan ilmu, mengkaji, banyak membaca, mungkin akan mendapati sesuatu yang kita tidak jumpai dalam Al-Quran, atau sesuatu yang kita tidak jumpai dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Maka ini disyaratkan Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Dzaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa in nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Biarkanlah kalian aku dengan apa yang kutinggalkan untuk kalian. Jadi apa yang datang dari Nabi SAW, dari kitab Allah dan hadis-hadis beliau yang sahih tentang syariat ini, biarkan seperti itu. Jangan diotak-atik dengan bertanya, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, seandainya demikian. Jangan. Bagaimana bila, jangan. Karena itu yang akan menimbulkan hawa nafsu. Oleh karenanya adab yang Allah ajarkan pada kita di surat Al-Anbiya, ketika kita mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan sesuatu, Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, dan merekalah yang ditanya. Sehingga para ulama menjelaskan, apabila kita mendapati ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW menjelaskan tentang sifat Allah, perbuatan Allah, dan penetapan syariatnya, jangan bertanya mengapa, bagaimana, seandainya. Jangan. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau sedang menjelaskan ilmu, seseorang bertanya, ya Aba Abdullah, qala Allah ta'ala fi kitabi ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa kaifa istawa. Ya Aba Abdullah, kunyah dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ar-Rahman, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Istiwa kalau bahasa terjemah bersemayam, menempati atau berada. Dia berada di atas arsy-Nya. Bagaimana istiwanya? Maka beliau diam beberapa saat, sampai diriwayatkan beliau berkeringat mendapat pertanyaan itu. Lalu beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum ghairu majhul. Kata istiwa dalam bahasa Arab artinya diketahui, tidak aneh, tidak asing.
yaitu menempati sesuatu. Wal imanu biwajib, beriman Allah istiwa wajib karena Allah menjelaskan. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya tidak ada seorang pun yang tahu. Karena belum ada dari manusia yang pernah melihat Allah, maka majhul, tidak ada yang tahu. Was-su'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan yang begini tentang bagaimana itu perkara baru. Belum pernah terjadi pertanyaan seperti itu. Maka dikatakan bid'ah oleh beliau. Maka maknanya beliau sudah ikuti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang sifat Allah, karena belum ada yang pernah melihatnya. Sehingga mereka mengatakan, diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala, ucapan para salaf terdahulu di antara Imam Ahmad rahimahullah taala, amirruha kama ja'at bila kaifin, biarkan ayat Al-Quran dengan penjelasannya seperti itu, jangan bertanya bagaimana. Jangan bertanya bagaimana. Di sini Nabi kita SAW menjelaskan, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jangan diotak-atik, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Biarkan. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel dengan banyaknya pertanyaan mereka. Dengan banyaknya pertanyaan mereka, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka wasiat beliau pada umatnya, apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, laksanakan semaksimal kemampuan kalian, dan apa yang aku larang pada kalian, maka tinggalkanlah. Sederhana. Ini yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena apabila seseorang ketika mendapatkan wahyu Allah, mendapatkan hadis Nabi SAW tentang syariat, lalu seandainya kalau begini, maka syaitan masuk mempengaruhi dia. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'min dha'if wa fi kullin khairun. Orang yang imannya kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang imannya lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Lalu wasiat beliau, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jazan. Bersemangatlah engkau untuk melakukan apa yang manfaat bagimu. Yang pertama. Yang kedua, selalu minta tolong pada Allah. Yang ketiga, jangan lemah, jangan malas. Wa in asabaka syai'un takrahuhu, jika menimpamu sesuatu yang kau tidak suka, wala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza, kalau aku berbuat begini niscaya hasilnya seperti ini. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, tapi katakan apa yang terjadi ini adalah takdir Allah dan kehendaknya pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena ucapan seandainya itu membuka amalnya syaitan. Sehingga terkait dengan takdir, terkait dengan syariat, jadi katakan seandainya, kalau, jangan. Maka biarkan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya tentang haji tadi. Bila ditanya, apakah setiap tahun wajiban ini? Dia diam. Karena pasti memberatkan umatnya. Ketika syariat ditetapkan, lalu timbul pertanyaan, beliau diam agar umatnya tidak terbebani dengan beban yang tidak sanggup mereka lakukan. Ini lembutnya beliau dan rahmatnya beliau.
yang firmankan di surat At-Taubah tadi, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman, dia orang yang lembut lagi penuh kasih sayang. Maka Allah SWT menyebutkan di ayat yang mulia ini, am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ataukah kalian ingin, kata yang lain, bahkan kalian ingin bertanya pada Rasul kalian seperti Musa sebelum ini ditanya. Dan begitulah Bani Israel dulu suka bertanya pada Nabi Musa AS. Banyak permintaan. Oleh karenanya, ketika selesai Fathu Makkah, Nabi SAW membawa para sahabat yang baru masuk Islam juga menuju Hunain. Ketika dalam perjalanan, orang-orang yang baru masuk Islam dari penduduk Makkah mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong bikin untuk kami dzatu anwat. Dzatu anwat itu pohon keramat yang kalau senjata digantung di situ akan menjadi memiliki kekuatan lebih. Jadi keyakinan ini juga ada pada zaman dulu di bangsa Arab. Sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat. Mendengar ucapan itu, masih ada keyakinan pada makhluk yang bisa memberikan kekuatan. Beliau katakan Allahu Akbar. Beliau mengatakan Subhanallah. Ini kata ulama, bila kita mendengar ucapan syirik atau perbuatan syirik, maka ucapkan Allahu Akbar atau Subhanallah. Innaha sunan. Ini jalan yang pernah ada dulu. Kama qalat Banu Israil li Musa, mirip dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa salam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Nabi Allah Musa alaihissalam, tolong bikin untuk kami Tuhan-Tuhan, berhala-berhala selain Allah di muka bumi ini, sebagaimana mereka juga punya. Itu Bani Israel. Maka dilarang seperti itu. Jangan banyak bertanya, jangan banyak meminta kepada Nabi SAW. Apalagi sekarang syariat sudah sempurna. Yang Allah tetapkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sudah tetapkan bahwa agama kalian ini sudah sempurna. Kalau sempurna bagaimana? Tinggal kitanya semangat belajar. Boleh bertanya apa yang kita tidak tahu. Kalau sudah diberitahu cukup. Sudah diberitahu cukup. Kecuali ingin perincian bila itu memang butuh perincian. Jika bertanya hanya untuk menghindar, maka tidak boleh. Oleh karena apabila kita dijelaskan secara umum, maka cukup. Tapi kalau kita butuh perincian, maka silahkan dirinci dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita semakin yakin dan semakin semangat untuk beramal. Oleh karena para ulama ketika mendapati sebagian muslimin bertanya pada mereka suatu masalah, suatu pertanyaan yang dianggap ganjil, maka bertanya, pertanyaan ini kalau dijawab akan bertambah iman dan siap mengamalkan tidak. Kalau menjadi ragu dan semakin lari, maka jangan. Contoh, seorang kita mendapatkan berita tentang hukum suatu perbuatan. Hukum satu perbuatan.
sudah tahu dari informasi, dari membaca, dari mendengar perbuatan ini hukumnya demikian, dilarang misalkan, dalilnya jelas, tapi belum bisa menerima. Mengapa? Karena masih suka dengan perbuatan itu. Maka bertanya kepada orang alim, maka pertanyaan ini apabila dijawab kemudian semakin ingkar, maka jangan bertanya. Sehingga pertanyaan itu yang kita sampaikan kepada orang alim yang Allah katakan di surat An-Nahl dan juga surat Al-Anbiya diulang 2 kali, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian pada ahli dzikir, yaitu ulama, jika kalian tidak mengetahui. Yaitu pertanyaan untuk semakin kuat keyakinan kita, iman kita, dan semakin semangat untuk beramal. Adapun ketika bertanya untuk menguatkan keraguan sehingga menjadi menolak dan lari dari amal, maka jangan. Contoh, Ustadz, apa hukumnya musik? Kenapa bertanya hukumnya musik? Maka tanya balik, Anda sudah baca? Sudah Ustadz. Sudah dapat keterangannya? Sudah Ustadz. Yakin belum? Belum Ustaz. Kenapa belum yakin? Saya masih suka musik. Kalau saya jawab, Anda semakin lari atau semakin yakin? Nah ini. Maka bertanya itu untuk mengikis keraguan, untuk menghilangkan syubhat. Itu bertanya, bukan bertanya menguji ustadznya, menguji orang alim, lalu menguatkan syubhatnya dan semakin lari. Jangan. Kadang tidak sedikit orang zaman sekarang bertanya itu untuk menguji, bertanya untuk menghinakan, bertanya untuk menjadi alasan untuk lari. Jangan. Ini yang biasa dilakukan orang-orang Yahudi untuk terhindar dari syariat yang mereka hakikatnya tidak mau melakukannya, atau kelarangan berat meninggalkannya. Maka jangan. Ini adab dalam bertanya. Oleh karenanya ulama membahas masalah ini dalam ilmu ushul fikih, namanya adabul mufti wal mustafti. Adab bagi orang yang berfatwa menjawab pertanyaan dan yang ingin bertanya. Ada adabnya. Oleh karena sebagian ulama dahulu, apabila seorang bertanya suatu masalah yang aneh, mereka menjawab, bertanya ulang, terjadi belum pada dirimu? Belum, nanti. Kalau terjadi tanya, kalau belum ya nanti. Kadang pertanyaan itu berupa angan-angan. Contohnya, Ustaz, kan sekarang manusia sudah bisa sampai ke bulan, katanya sedang diteliti untuk tinggal di Mars. Sholatnya kiblatnya kemana Ustaz? Ada pertanyaan begitu? Sholatnya gimana Ustaz? Kiblatnya kemana Ustaz? Maka Ustaz jangan terpedaya, tanya, terjadi tidak pada kamu? Kapan kamu berangkat ke sana? Ya enggak sih Ustaz. Ya udah cukup, jangan bertanya. Karena itu abad, main-main. Jangan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengajarkan adab kepada orang beriman tentang masalah-masalah yang harus mereka perhatikan agar jangan sampai terperosok dalam sesuatu yang dilarang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi terdahulu atau Bani Israel secara umum. Maka yang paling buruk adalah disebutkan di akhir ayat ini, wa may yatabadil kufra bil iman faqad dalla sawas sabil. Maka siapapun orangnya yang sudah beriman lalu imannya berubah menjadi kufur setelah bertanya tadi, maka berarti dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini bahaya. Makanya harus kita ingat,
Saya bertanya untuk menguatkan iman saya, agar hilang syubhat. Saya bertanya agar semakin semangat untuk beramal. Bukan bertanya untuk mendustakan, untuk mengingkari, untuk mengolok-olok, atau menguji orang yang saya tanya. Apa yang disuruh berkait dan dimudah oleh Allah SWT untuk bisa mengamalkannya dan baik terus mendoakan dan terus sekalian. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT dari perbuatan-perbuatan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi yang mereka banyak mengingkari dan tidak beriman kepada wahyu Allah SWT dan juga Rasul yang diutus kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali yang menyampaikan sesuatu maka dipersilakan setelah adzan Isya. Baik, tafadhal barangkali yang menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tanya tadi kan insya Allah hari Sabtu itu harusnya di Indonesia itu untuk tanggal 10 Dzulhijjah, tapi pemerintah malah menetapkan 10 Dzulhijjahnya itu di hari Ahad. Nah itu sebagai umat Islam harus mengikuti yang mana? Sedangkan Islam kita harus ikut yang namanya kiblat kita di Arab. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hudahu ila wa ba'd. Tentang masalah ini ulama berbeda pendapat dari sejak dulu. Dan perbedaan pendapatnya berbeda dengan perbedaan pendapat dengan penetapan Ramadan. Mengapa demikian? Karena wukuf terjadi hanya di satu tempat, di Arafah. Dan Arafah ada di Arab Saudi, di Baladil Haram. Sehingga itulah yang menjadi patokan sebagian ulama harus sama seluruh negeri. Namun Nabi SAW menyebutkan dalam banyak riwayat bahwa penetapan tarikh atau penanggalan yang diawali dengan ru'yatul hilal ini tidak berbeda setiap bulan, khususnya yang terkait dengan 3 kejadian besar, yaitu Syam, Idul Fitr dan Idul Adha. Beliau katakan, saumukum yawma yasumun nas wa fitrukum yawma yafturun wa adhaakum yawma yudhun, atau kama qala sallallahu. Hari siam kalian adalah hari bersama siamnya manusia. Hari fitr kalian, yaitu Idul Fitr 1 Syawal, hari Idul Fitrnya manusia. Dan hari Adha kalian, yaitu Idul Adha, hari Adhanya manusia. Ini yang menjadi patokan kebanyakan ulama. Dan an-nas di sini manusia adalah muslimun ma'a imamihim, muslimin bersama imam mereka, yaitu waliul amrinya. Dan ini juga yang menjadi dasar sebagian ulama bahwa likulli baladin ru'yatuhum, setiap negeri punya ru'yatul hilal, setiap negeri punya ru'yatul hilal. Maka muslimin yang ada di negeri kita tidak mengikuti hilal negeri sebelahnya, apalagi negeri yang jauh. Ini pendapat yang kuat insyaallah dari hadis yang mulai ini dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, maaf sebentar. Apabila ternyata ketetapannya keliru, maka bagi setiap hakim ada namanya ijtihad. Beliau sabdakan, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Setiap hakim, siapa hakim? Penguasa. Bila dia beristihad, apa istihad? Menetapkan suatu ketetapan hukum yang tidak disebutkan dalam nas,
Lalu ternyata benar, maka mendapatkan 2 pahala. Dan bila keliru, tetap mendapatkan 1 pahala. Dan bukti ijtihadnya hakim adalah didukung dengan usaha mereka. Dan kita melihat mereka setiap bulan-bulan yang di sana ada syiar yang besar, yang 3 bulan tadi, Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, maka mereka berusaha dengan keras melakukan ru'yatul hilal, dan itulah ijtihadnya mereka. Dan ini disyukuri insyaallah, dan ini keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka apabila mereka keliru, mereka dapat pahala. Lalu kita mengikuti bagaimana? Kita pun mengikuti sesuatu yang tidak keliru insyaallah. Demikian Allah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, saya membaca dalam Al-Quran di ayat yang tadi ada satu kalimat al-aqillah. Apakah makna dari al-aqillah? Waalaikumsalam. Allah Ta'ala firmankan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Di surat Az-Zukhruf ayat 67. Mana al-akhilla adalah jamak dari khalil. Dan khalil akhassu minas suhbah, yaitu orang yang khusus dari persahabatan, orang yang dekat, yang dia tahu kebiasaan kita, tahu rahasia-rahasia kita. Itulah khalil. Itulah khalil. Dan setiap orang umumnya memiliki khalil, yaitu sahabat karib. Maka sahabat karib ini saling mempengaruhi, dan saling tidak enak, saling mendukung, saling menolong, saling membantu. Maka apabila pergaulan ini dasarnya karena takwa, maka memberikan kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat, sesuai dengan ayat ini. Tapi bila bergaulnya terikat persahabatan bukan karena ketakwaan, apakah karena jabatan, karena dunia, karena bisnis, atau apapun, sehingga saling mendukung dalam keburukan, saling membiarkan dalam keburukan, maka keburukan itu akan dibawa sampai di akhirat. Allah firmankan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang yang melakukan persahabatan karib, dekat di dunia ini, di akhirat nanti akan menjadi musuh satu sama lain, saling menyalahkan dan saling bermusuhan, kecuali mereka yang bersahabat karibnya karena takwa. Dan Nabi kita menyebutkan SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dalam hidup di dunia ini, agamanya tergantung dari khalilnya, dari temannya yang dekat. Oleh karena salah seorang dari kalian hendaklah melihat siapa yang akan dijadikan sebagai khalil, sebagai sahabatnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, "Fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu wa kam min jahilin arda haliman hina wa khahu yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyahu." Jangan kau bergaul dengan orang yang jahil, tidak paham agama. Jauhkan dirimu darinya. Karena berapa banyak dari orang yang jahil ketika bergaul dengan orang yang halim, orang yang baik agamanya, menjadi hina ketika berteman dengannya. Seseorang dinilai oleh orang lain dengan teman yang dekat dengannya ketika dia berjalan bersama. Sampai berjalan pun tidak mau. Kenapa? Pasti akan memberikan dampak. Minimalnya kalau teman kita ini bicara yang buruk, kita tidak berani menegur. Kenapa?
menjaga perasaannya, maka kita menjadi seakan-akan bisu dan tuli, maka ini menjadi keburukan. Demikian Allah wa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam ayat Al-Quran kan disebutkan bahwa kami akan ayat yang serupa, tapi Tentang ayatnya bahwa kami akan memberitahu apa yang telah kami kerjakan. Apakah itu termasuk ilmu dan ilmu bahasa Arab yang sudah banyak berupa? Apakah ilmu itu secara otomatis nanti kalau kita dan meninggalnya di akhirat kita teringat lagi akan ilmu itu apa? Kalau tidak kita belajar lagi. Baik, barakallahu wa jazakum khairan. Tentang masalah ini seperti yang Allah firmankan di surat Fatir, di antaranya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-14, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Berhala-berhala tadi tidak bisa memberikan berita padamu seperti yang dilakukan oleh Al-Khabir, itu Allah Azza wa Jalla. Juga di ayat yang lain di surat Al-Hasyr, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-18, Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan berikan berita pada kalian tentang apa yang kalian amalkan. Berita di sini yaitu berita amal kita di dunia ini, yang baiknya atau yang buruknya. Allah akan sampaikan lagi pada kita. Allah sampaikan catatannya, Allah sampaikan amalannya, lalu Allah menghisabnya dan menghitungnya, yang kita tidak bisa mengelak, tidak bisa mengelak. Maka al-khabar di sini bukan berita Allah pada kita tentang ilmu, bukan, tapi berita yang Allah akan sampaikan nanti di akhirat tentang amalan kita. Bahkan amalan kita yang menurut kita baik, tapi Allah tidak menganggap, Allah sampaikan ini amalmu dan kau beramal begini, isinya begini dan begini. Itu bila itu riya. Seperti yang itu Allah Ta'ala firmankan di surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hal tersebut di firman-Nya di ayat yang ke-47, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Allah katakan wa badalahum, akan nampak untuk mereka manusia berita minallah, dari Allah, tentang amal-amal mereka yang baik-baik menurut mereka, ma lam yakunu yahtasibun, yang mereka sebelumnya tidak pernah menyangka. Kata ulama, itu amal-amal yang menurut pelakunya saleh, ternyata isinya penuh dengan riya. Penuh dengan riya. Yang kita berharap banyak dan besar, ternyata tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena para ulama berwasiat, jangan kita batalkan pahala amal kita dengan riya atau misalnya itu sum'ah, ingin didengar karena kita bercerita, karena itu merusak amal kita. Jangan kita lakukan itu. Yang kita menyangka amalnya banyak, ternyata ketika berjumpa dengan Allah, amal itu haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali. Wallahu a'lam. Cukup ikhwan, satu lagi. Disebutkan bahwasanya kita dilarang mungkin kebaikan kita kepada orang lain karena akan menurunkan amal kita. Apabila kita bertobat, apakah amal itu akan kembali ke kita kan? Kemudian yang kedua, mengenai puasa yang di bulan Dzulhijjah, sehubungan dengan kebebasan tasdik, bolehkah kita yang videonya kita ke depan 7, 8, 9 dalam rangka menunaikan hari apa bulan Dzulhijjah? Terima kasih.
Baik, barakallahu fikum. Yang pertama Allah firmankan di surat Al-Baqarah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya. Allah jelaskan tentang adab bersedekah dalam banyak ayat, belasan ayat di akhir surat Al-Baqarah. Allah katakan, "Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti orang yang beri sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seorang berbuat maksiat apapun wujudnya, termasuk membatalkan amal solehnya dengan riya tadi, lalu dia sadar dan dia bertobat, Allah firmankan surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali bila orang ini bertobat, lalu beriman, lalu beramal dengan amal yang saleh, maka sayyi'atihim, sayyi'at jamak seluruh keburukannya, yubadilullah, Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya dihapuskan, tapi diganti nilainya dengan pahala. Ini keutamaan tobat. Yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan panjang. Yang pertama dulu, ya dari yang kedua, masalah yang kedua ini tentang saum yaum fadilah. Saum di hari yang ada keutamaan. Contohnya di bulan kita ini ada saum apa? Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kebetulan di negeri kita jatuhnya pada hari Sabtu. Nabi kita berikan SAW, la tasumu yawma sabti illa fi mafturidu alaikum. Maka SAW, jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali apa yang diwajibkan. Namun beliau menjelaskan bahwa larangan ini sifatnya umum. Namun apabila hari itu hari yang fadilah dijelaskan oleh syariat, maka ini tidak mengapa insyaallah. Ini kesimpulannya. Yang kedua, apabila kita biasa melakukan suatu ibadah walaupun sunnah, lalu kita tidak melakukannya karena larangan Allah dan Rasulnya, maka ini hadiah untuk kita. Kita tidak melaksanakan siamnya, tapi kita pahalanya tetap dapat. Mengapa kita yang biasa shaum Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, lalu di hari tasyrik kita tidak siam? Karena dilarang oleh Nabi kita SAW, kan itu hari Id. Maka kata beliau katakan, Allah sebutkan dalam hadisnya, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan lebih baik dari itu. Jadi kalau kita meninggalkan amal karena larangan Allah lewat Nabi SAW, kita tidak beramal, maka Allah gantikan nilainya dengan yang lebih dari itu, yaitu pahala yang tetap mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.